Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asma'ul husna was sifatul ulya wa huwal ma'budul murtaja wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan berita tentang berkunjungnya Wapres Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin ke kampung halamannya, yaitu Kresek, kota Kresek, wilayah Kresek. Jadi Kresek ini berada di Kecamatan Balaraja. Balaraja itu adalah wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah Banten. Banyak tokoh-tokoh Islam terutama NU dari Kresek ini. Di antaranya adalah Kiai Haji Mufti Asnawi, Kiai Haji Maimun Ali, Kiai Haji Ahmad Junaidi, Kiai Haji Latif Humaidi, Kiai Haji Zulfa Mustafa, Kiai Haji Ali Nurdin, Haji Rahmat Abdul Ghani, Dr. Ahmad Ubaidillah Afandi, kemudian Haji Nawawi Syahroni, Haji Abdul Basit Hudari, Haji Usman Abdul Ghani, Kiai Haji Roshidi, Ahmad Syaikhu, dan lain-lain. Tetapi yang paling fenomenal adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang mana beliau menjadi orang yang bersinar baik di kalangan NU, kemudian dalam Majelis Ulama Indonesia menjadi ketua MUI, dan kemudian menjadi pejabat yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia. Inilah orang asli Kresek yang menasional. Dan kemudian yang tak kalah hebatnya adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau juga menasional, terkenal, dan dianggap sebagai kader muda NU, ulama muda NU yang memberikan pencerahan kepada masyarakat muslimin Indonesia, terutama berhubungan dengan kiprahnya, yaitu yang menjelaskan, yang menghabarkan kepada masyarakat muslimin Indonesia tentang jati diri kaum Ba'alwi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak dapat membuktikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tokoh yang berkibar masa kini yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah dua tokoh dari Kresek, dan kemudian jika dirunut memang masih dalam satu keluarga besar, karena mereka berasal dari terah santri, keluarga besar santri. Dan memang kampung Kresek ini, daerah Kresek ini sudah lama menjadi kampung santri. Artinya banyak pesantren-pesantren di situ yang melahirkan ulama-ulama. Pesantren-pesantren besar banyak tersebar, misalnya pesantren Al-Falah, pesantren Manbaul Hikmah, pesantren Al-Hikmah, pesantren Asy-Syarif, pesantren Nasyatul Falah, pesantren Nahdlatul Ulum miliknya Kiai Haji Imaduddin, pesantren Al-Amin, dan lain-lain, dan menghasilkan orang-orang yang besar, termasuk diantaranya Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Maka dua tokoh ini tentu saja bercita-cita untuk membangun kembali tanah kelahirannya, yaitu Kresek. Jadi tidak seperti kacang yang lupa kulitnya. Mereka akan kembali mengenang, mereka akan kembali memberikan baktinya kepada kampung halamannya. Maka usaha kembali dalam tanda kutip itu direalisasikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang tentu saja sudah berkomunikasi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bagaimana kita memajukan kampung kita ini. Menjadi lebih santri lagi, menjadi banyak berkontribusi kepada daerah khususnya Banten dan kepada negara nasional seluruh Indonesia, menjadi inspirasi.
Maka kemudian beliau menemukan momentumnya, yaitu dengan melakukan peresmian Kresek sebagai kampung santri. Dalam peresmiannya ini Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin santri-santri dari Kresek itu muncul, bersinar, berkontribusi, menjadi ulama-ulama, menjadi pejabat-pejabat. Bahkan beliau katakan supaya ada yang menjadi presiden atau wakil presiden seperti beliau. Kresek, maka kita harus mensantrikan Banten dan harus mensantrikan Indonesia. Saya bilang kita tidak perlu mengislamkan orang, tapi mensantrikan saja orang Islam. Cukup 98% jadi santri semua, itu sudah cukup itu. Ya benar ya? Makanya gerakan kita sekarang, gerakan santrinisasi dari Kresek untuk Banten dan Indonesia. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada baiknya, ada manfaatnya, ada maslahatnya buat kita. Yang penting ada tahwil, ya ibu-ibu, tahwil ahwalana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, posisi beliau sebagai kiai dan juga sebagai pejabat itulah yang menyulitkan Ba'alwi untuk memprotesnya, untuk menjelek-jelekannya. Di satu sisi beliau adalah kiai, di sisi lain beliau adalah pejabat. Dan beliau bisa mensinergikan kedua-duanya untuk membangun bangsa, karena beliau berasal dari NU. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Kiai Haji Ma'ruf Amin tentu saja disambut oleh juniornya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mereka berdua berjalan beriringan, bertekad bersama membangun wilayah, membangun daerah sendiri, dan mensyiarkan Islam dari Kresek, menjadikan orang-orang memahami dunia santri, dunia keislaman. Dalam sambutannya Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak usah mengislamkan orang yang sudah Islam, tapi cukup menyantrikan orang Islam itu. Apa maksudnya? Jiwa-jiwa santri, jiwa-jiwa orang yang pernah mondok, jiwa-jiwa kesederhanaan, jiwa-jiwa ketawaduan, jiwa-jiwa menuntut ilmu yang tekun. Itu yang ditanamkan. Tidak lupa kepada jati diri bangsanya. Maka orang-orang yang tidak nyantri pun dengan jiwa-jiwa yang ditanamkan seperti itu, insya Allah menjadi santri di kampung santri Kresek, Banten. Dan pelaksanaan peresmian ini juga bertepatan dengan acaranya yang sebelah sana itu, yang kaum yang terpojok itu, yang kaum yang sedang marah-marah itu, yaitu kaum Ba'alwi. Biarlah tidak apa-apa. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan kesibukannya membangun wilayahnya sendiri, menyebarkan syiar Islam di wilayahnya sendiri, yaitu Kresek, bersama dengan rekan beliau yang juga kiai besar dan wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga gubernur, para pejabat-pejabat dari Kabupaten Tangerang, pembantu PLT Bupati dan PLT Gubernur dan lain sebagainya, menyebarkan kedamaian, menyebarkan optimisme dalam pendidikan, dalam pembangunan Islam. Sementara di saat yang sama orang-orang itu menyebarkan kebencian kepada orang yang dimuliakan di Banten itu, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itulah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua momen yang bersamaan ini sebagai gambaran kepada kita. Mana kaum-kaum yang sedang berjuang untuk diri mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri, untuk nafsu mereka sendiri atas nama agama, dan mana kaum yang berjuang untuk li'i'lai kalimatillah, untuk benar-benar berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat Bantenlah yang akan menentukan, yang akan memutuskan dan yang akan memilih. Mana sebenarnya orang-orang yang berjuang untuk agama ini,
dan mana orang-orang yang berjuang untuk kepentingan kaumnya, untuk kepentingan kedudukan dan statusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.